Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, host Pola Bisnis Desa. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman diri. Nah, ini lanjutan dari video-video yang sebelumnya mengenai afirmasi alam bawah sadar. Untuk mengikuti video selanjutnya, ada yang mau lewat yang satu ini. Ya, menyambung dari judul mengenai pemrograman diri. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu pemrograman diri. Nah, setiap manusia yang lahir pikirannya benar-benar masih kosong, putih, bersih. Kita hanya dibekali refleks untuk bertahan hidup. Jika telapak tangan disentuh, otomatis kita akan menggenggamnya dengan kuat. Juga jika bibir kita sentuh, otomatis mulut akan terbuka dan mulai menghisap apapun yang masuk ke mulut. Apakah itu puting susu ibu kita atau mainan kakak kita, semua akan kita hisap dengan gerakan yang sudah diprogramkan. Kita tumbuh sebagai sosok yang kuat dan selalu berusaha secara maksimal untuk belajar segala sesuatu dan apapun yang terjadi sekitar kita. Kita melihat ibu kita, kakak kita, atau siapapun yang tengkurap kalau sedang mengundang kita supaya bisa berhadapan muka, maka secara otomatis kita belajar tengkurap. Upaya pertama gagal, kedua gagal, ketiga juga gagal. Hampir berhasil dan jatuh sehingga kepala terbentur lantai. Kita menangis, tetapi mencoba lagi dan mencoba lagi sampai berhasil. Tidak satupun bayi punya pemikiran seperti kebanyakan kita sekarang. Ya, ibu besar, kakak besar, mereka bisa tengkurap. Saya ini kecil, lemah, pasti nggak bisa tengkurap. Buktinya, saya sudah mencoba berulang kali. Kepala bentur lantai, sakit, tahu. Setelah saya tidak akan mencoba lagi, saya sudah ditakdirkan untuk terlentang terus. Kalau saja si bayi itu seperti kita yang sekarang, pastilah lebih enak terlentang daripada mencoba tengkurap yang sering gagal. Belum lagi setelah tengkurap nanti bisa hidup kemudian bisa merata. Nggak habis-habis masalahnya. Lebih enak seumur hidup terlentang, kemudian mulailah pemrograman pikiran oleh orang sekitar kita, oleh pembantu kita. Diajak mengunjungi temannya. Di sana mereka berkucing tentang sulitnya cari uang, bekerja keras dengan hasil sedikit, majikan yang jahat. Kemudian kita diajak ibu untuk pinjam uang ke tetangga. Ketika ditolak, ibu marah-marah dan ngomel sepanjang jalan. Orang kaya pelit, uang nggak dibawa mati ya. Guru ngaji kita cerita sering belajar tentang Nabi Muhammad. Sukannya cerita tentang bagian ketika Nabi miskin karena gurunya belum kaya. Tentu mencari contoh-contoh yang sesuai dengan kondisi guru ngaji tersebut. Mereka cerita perut Nabi diganjal batu bata karena lapar. Padahal Nabi miskin itu hanya sebentar. Ketika baru hijrah ke Madinah dan meninggalkan Khadijah di Mekah, mereka tidak berani berpikir bahwa lebih mulia menjadi miskin dibanding menjadi kaya. Di agama Kristen juga ada tuntunan mengatakan lebih mudah memasukkan unta ke lubang jarum dibanding memasukkan orang kaya ke surga. Di Islam juga ditakut-takuti bahwa orang kaya akan dihisab lebih lama. Mereka lupa bahwa Allah itu maha cerdas. Untuk apa dia tanya-tanya kepada kita apa yang kita lakukan di dunia? Dia pastinya sudah memasang chip canggih di kita dan tinggal melihat apa yang tercatat di chip itu. Ayah kita yang bekerja keras mencari nafkah pensiun itu berarti akhir dari segalanya. Begitu kata mbah kita yang baru pensiun. Kalau ada orang yang bertanya ke kita, besok kalau besar akan jadi apa? Itu kebanyakan orang yang ditanyakan pada anak-anak.
hampir pasti kita diwajibkan menjadi dokter, tentara, hakim, dan PNS. Dan jarang menanyakan kamu akan menjadi pengusaha ataupun lain-lain yang ditanyakan kepada anak tersebut kalau besar mau menjadi apa. Kalau ada anak yang menjawab dengan benar, yaitu menjadi kaya supaya bisa membantu banyak orang, pasti dilanjutkan dengan pertanyaan, oh iya, untuk menjadi kaya itu kamu menjadi apa? Itulah masukan-masukan salah tentang uang dan kaya masuk di pikiran kita. Kita diprogram untuk sekolah yang pintar supaya besok mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan menjadi kaya. Padahal tidak ada orang yang bisa kaya dengan cara itu. Semakin besar penghasilan aktif kita, semakin besar pula masalah keuangannya. Itu sudah terbukti. Itulah kita sejak lahir diprogram oleh lingkungan kita sampai usia 7 tahun. Kita menyerap semua tanpa filter. Kemudian pola pikir yang sudah masuk tadi akan membentuk filter sampai usia 13 tahun. Filternya adalah pemikiran yang sama, sedangkan pemikiran yang berbeda dilarang masuk. Usia 13 sampai 18 tahun filter tambah sempurna, dan sejak usia 18 tahun kita sudah sulit untuk berubah. Di bidang yang lain kita juga mendapat masukan tergantung lingkungan kita, baik di bidang keluarga, sosial, dan kesehatan fisik, kesehatan mental, agama, maupun yang lain. Tidak ada satupun yang ada di pemikiran kita ini yang asli dari kita. Semua hasil pemrograman dari orang lain. Kalau ada yang bertanya, sopo ingsun atau siapa diri kita? Jawabannya adalah kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, selalu berhasil mencapai apa yang kita inginkan, disukai semua orang dan menyukai semua orang, tidak memiliki musuh, semua adalah saudara dan teman. Kemudian pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran milik orang lain, dan jadilah kita seperti sekarang. Jika kita lebih senang bekerja mencari uang dibanding bekerja membangun aset, itu disebabkan karena kita lahir, besar, dan dewasa di lingkungan seperti itu. Akibatnya kita menjadi yang 95% orang berebut 5% kekayaan dunia. Di sisi lain ada 5% orang yang sejak kecil atau di tengah kehidupannya menemukan mentor yang tepat, yang bekerja membangun aset. Mereka memiliki 95% kekayaan di dunia. Yang satu harus bekerja sampai tua mati, yang satu bisa santai dan menikmati hidup. Sekarang kita sudah bisa memilih mau menjadi yang mana. Jika kita menjadi predator anak, maka pasti ada pengalaman kita dengan predator anak di masa kecil kita. Jika kita senang menyiksa istri, pasti dulu kita pernah bergaul dengan menyiksa istri, atau kita pernah disiksa sehingga ada perasaan harus membalas dendam kepada sesuatu. Jika kita memusuhi Yahudi, bangsa Arab, atau orang Jepang, orang Rusia, orang Korea, orang Malaysia, atau orang Cina, atau orang Padang, atau orang Sunda, maka pasti dalam perjalanan hidup kita pernah berkumpul atau berguru pada orang yang membenci orang Yahudi, atau orang Arab, orang Cina, orang Jepang, atau orang Rusia, atau orang Korea, atau orang Malaysia, atau orang Padang, atau orang Sunda, yang memperkuatnya dengan dalil-dalil adat, patriotisme, kebangsaan, atau agama. Itulah yang kemudian kita anggap sebagai kebenaran. Kalau yang berhubungan dengan agama dianggap sebagai iman dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Di ajaran agama manapun memang ada bagian ajaran yang tidak disuka dengan etnis tertentu. Mungkin karena ada 1-2 orang dari etnis itu yang dulu berbuat kurang baik kepada tokoh atau masyarakat saat itu. Padahal hampir semua etnis selalu ada orang baik dan ada orang yang buruk. Di tahun 1942 sampai 1945, semua orang Jepang di Amerika mengalami perlakuan buruk. Semua orang Jepang dianggap tidak bisa dipercaya karena tentara Jepang menyerang Pearl Harbor tanpa peringatan. Strategi perang membuat semua bangsa Jepang dianggap sama, yaitu curang dan tidak bisa dipercaya. Selama ratusan tahun, Jawa dan Sunda secara kultural bermusuhan karena efek perang Bubat di zaman Mojopahit. Sampai saat ini Anda tidak akan menjumpai Jalan Gajah Mada atau Majapahit di Bandung. Begitu juga gadis Sunda dan jejaka Jawa masih sering dihambat oleh keluarganya untuk menikah. Perang ratusan tahun lalu mempengaruhi pola pikir kita sampai sekarang karena terus dipertahankan lewat kidung-kidung, rontang, dan kitab-kitab. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ada 4 bidang kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh bawah sadar kita.
yaitu seks, agama, politik, dan keuangan. Tidak ada logika di sini. Kalaupun ada yang berlawanan dengan program bawah sadarnya, tidak akan bertahan lama, karena pasti tidak akan menghadapi penolakan bawah sadar, kecuali bawah sadar Anda yang dirubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang Anda sekarang, khususnya di bidang keuangan. Jadi kalau kita bertanya lagi, siapakah aku? Jawabnya, aku ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, selalu berhasil mencapai apa yang aku inginkan, disukai semua orang dan menyukai semua orang, tidak memiliki musuh, semua adalah saudara dan teman. Kemudian pikiranku diisi dengan pikiran-pikiran milik orang lain, dan jadilah aku seperti yang sekarang ini. Seandainya pikiranku diisi oleh orang yang berbeda, aku pun akan memiliki pemikiran yang berbeda pula. Di dunia ini sebenarnya tidak ada kejadian yang benar atau salah, tidak ada hal baik atau buruk, semua kejadian itu netral. Kita hanya menafsirkan kejadian-kejadian itu berdasarkan masukan dari panca indera kita yang kemudian dinilai oleh norma-norma di pikiran bawah sadar kita. Kita anggap benar atau baik jika cocok dengan program bawah sadar kita yang diisi oleh orang lain. Kita anggap salah atau buruk jika tidak cocok dengan program bawah sadar kita yang diisi oleh orang lain juga. Adapun yang kita katakan benar, selalu ada orang di luar kita yang mengatakan salah. Belum pernah ada satupun hal yang benar atau hal yang salah yang disepakati seluruh orang di dunia. Kalau toh ada, itu pun belum tentu benar dan belum tentu salah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagai penutup, jadilah diri Anda sendiri sebagaimana Anda diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Anda yang diprogram oleh sesama manusia. Anda adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Paling sempurna. Ingat, hal yang mempengaruhi kita adalah lingkungan di sekitar kita. Lalu berhasil mencapai apa yang Anda inginkan, disukai semua orang dan menyukai semua orang, tidak memiliki musuh, semua adalah saudara, teman Anda. Stop sampai di situ, karena kelanjutannya hanyalah pemrograman orang lain. Ada pepatah di Cina ya, saya juga nggak tahu kenapa harus di Cina. Oke lah, kita sebutkan pepatahnya, tentang bahwa 1000 teman itu masih kurang, 1 musuh sudah kebanyakan. Oke, sampai di sini mengenai pemrograman pikiran, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hebat luar biasa, sahabat sekolah bisnis desa. Yes.